Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok yakni saya sendiri Magdalena NW Manalu dengan NIM 3203122016 dan teman saya Fri Alicia Krisi Panjaitan dengan NIM 3203122038. Kami dari kelas D 2020. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah MMS dan kemiskinan, yakni dengan dosen penggampu Dr. Bakrul Khairi Amal MSI. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai masalah psikologis anak saat libur sekolah akibat pandemi COVID-19 dan berhubungan dengan proses belajar mengajar secara daring. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih itu COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Datangnya pandemi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi berbagai sektor kegiatan di Indonesia, salah satunya yaitu sektor pendidikan. Selama adanya pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai sekarang ini, yaitu sekolah untuk tempat kegiatan belajar mengajar ditutup, guna menekankan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan atau dilakukan di sekolah, kini pembelajaran dilakukan di rumah melalui daring yang didampingi oleh orang tua. Adapun gejala umum infeksi COVID-19 yakni gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terlama yakni 14 hari. Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor kegiatan di Indonesia. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Proses pembelajaran daring atau jarak jauh PJJ dari rumah dilaksanakan dengan metode daring. Pembelajaran dengan metode daring merupakan pembelajaran berbasis internet yang dapat dilakukan dimanapun, tanpa perlu tatap muka antara guru dan siswa secara langsung. Proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien apabila didukung dengan tersedianya media yang memahami dan memadai sehingga pengembangan potensi peserta didik dapat terjadi secara optimal. Karena media dapat menstimulus dan mengembangkan potensi peserta didik dengan mendukung proses interaksi yang sedang dilakukan. Mekanisme belajar di rumah sungguh amat berbeda dengan metode bersekolah yang tatap muka sifatnya. Keterkaitan emosional anak dengan guru dan juga antar sesama teman sekelas pasti akan sedikit banyak mengganggu proses belajar bermasyarakat atau bersosialisasi para anak didik. Mekanisme belajar dari rumah telah mengubah pula jadwal kegiatan dari para orang tua murid yang harus turut mengawasi anak-anaknya dalam mengikuti program pelajaran di rumah. Tidak cukup hanya mempersiapkan anak-anak untuk bangun pagi dan persiapan mengikuti pelajaran sekolah, akan tetapi juga turut serta dalam proses membimbing dalam mengikuti tata cara pelajaran online, dalam memandu anak mengikuti pelajarannya. Sekilas untuk sementara waktu, dampak psikologis dari mekanisme belajar di rumah belum akan terlihat di permukaan. Tidak demikian halnya apabila hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka secara emosi perkembangan anak didik nantinya akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan anak didik yang mengikuti mekanisme belajar tatap muka. Sebagai contoh, bagi anak usia dini, pengalaman belajar di rumah mungkin merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk selalu meluangkan waktu bersama orang tua di rumah.
Akan tetapi, karena kemampuan resonansi psikologis anak usia dini terhadap orang tuanya sangat tinggi, tidak mengherankan jika mereka mampu merasakan kecemasan, kekhawatiran, atau stres yang dialami orang tua mereka secara langsung. Dengan demikian, tidak jarang anak usia dini yang mengalami hal yang sama ketika terjadi masalah mental pada orang tua mereka. Di Indonesia, implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah ini tentunya terdampak signifikan pada kesehatan mental para siswa, meskipun dengan derajat yang bervariasi. Data yang diperoleh dari survei penilaian cepat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau BNPB tahun 2020 menunjukkan bahwa 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah. 35% merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak merasa tidak aman, 20% anak merindukan teman-temannya, dan 10% anak merasa kekhawatiran tentang kondisi ekonomi keluarga. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau daring ini, untuk menjaga kesehatan mental untuk anak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan aktivitas belajar sesuai dengan jadwal dari yang sekolah atau tidak menunda-nunda. Kedua, sediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, misalnya bermain, baca buku yang disukai, main game, olahraga, menghabiskan waktu bersama kakak atau adik agar anak bisa rileks sesudah belajar. Jika mengalami kesulitan dalam belajar, bisa bertanya atau diskusi dengan guru atau teman melalui chat online, atau bisa belajar dari pengetahuan di internet. Belajarlah di tempat yang nyaman, tenang, sehingga bisa fokus dan konsentrasi, katanya. Sedangkan bagi para orang tua, disarankan tetap tenang dalam mendampingi anak belajar di rumah, kemudian mengatur waktu orang tua antara untuk mendampingi anak belajar dengan waktu bekerja atau mengurus rumah. Selain itu, jika ada kesulitan atau hambatan dalam mendampingi anak, disarankan tidak ragu untuk berdiskusi dengan guru. Pahami tingkat kemampuan belajar anak dan sesuaikan dengan target atau nilai yang diperoleh anak. Jangan paksa anak mencapai target atau nilai yang melampaui kemampuannya. Di masa pandemi ini, kesehatan fisik dan psikis sangat penting untuk tetap dipertahankan dan dirawat. Jadi, orang tua dan anak bisa menjalani proses belajar jarak jauh ini sebaik mungkin dan tidak menambah beban psikis. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Salah kata dalam tulisan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.